Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Pemirsa sekalian rahimakumullah, khususnya para alim, para yai, para ustadz, semua yang saya muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini saya bisa hadir lagi di hadapan pemirsa setelah agak lama kita belum bisa hadir di hadapan pemirsa. Pada kesempatan kali ini saya ingin meneruskan apa yang pernah saya sampaikan setelah kita membahas tentang bagaimana caranya kita bisa bertobat, terus bagaimana caranya tobat dan penyelesaian dosa terhadap Allah. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit memberikan informasi terhadap pemirsa tentang cara penyelesaian kesalahan kita kepada sesama manusia. Yang mana untuk masalah itu saya ambilkan dari kitab Sirajut Thalibin pemirsa. Sirajut Thalibin juz awal. Milik saya halaman 160 pemirsa. Di sini disebutkan bismillahirrahmanirrahim. Wassalis dzunubun bainaka wa bainal ibad. Kesalahan-kesalahan yang ketiga yaitu kesalahan kita atau dosa-dosa kita antara sesama manusia. Wa hadza ashkal wa as'ab. Dan masalah yang ketiga ini begitu rumitnya dan begitu sulitnya pemirsa. Wahia aksamun. Secara global kesalahan-kesalahan kita terhadap sesama manusia biasanya dibagi beberapa masalah, beberapa problem. Qad takunu fil mal. Kadang masalah tersebut adanya dalam harta. Wa fin nafsi, di dalam fisik. Wa fil irdi, di dalam harga diri. Wa fil hurmah, di dalam kehormatan. Wa fiddin, dan di dalam masalah keagamaan. Itu secara global problem kita antar manusia atau kesalahan-kesalahan kita terhadap manusia biasanya dikelompokkan dalam 5. Famakana fil mal. Kesalahan kita terhadap orang lain di dalam masalah harta. Fayajibu alaika antaruddahu alaihi in amkanaka. Apabila kita punya kesalahan terhadap orang lain tentang masalah harta, uang misalnya, atau harta benda lainnya, maka wajib bagi kita untuk segera mengembalikan kepada orang yang punya, kepada orang yang berhak, jika kita sudah mampu, jika kita sudah bisa. Dalam arti hartanya ada, mustahiknya atau orang yang kita salahi ada. Fa'in ajas ta'an dzalika. Tapi ketika kita mau mengembalikan tidak bisa, li'adamin wa fakrin misal, karena kita tidak punya, atau kita punya tapi
masih kita butuhkan untuk kebutuhan kita sendiri sebab fakir. Kalau memang tidak bisa karena tidak ada atau karena kita fakir, fatastahilla minhu, maka kita harus meminta halal terhadap orang yang bersangkutan. Atau misal orang yang bersangkutan sudah meninggal, tapi ada ahli warisnya, kita harus meminta halal kepada ahli warisnya, diambil dari yang lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat, atau kita kembalikan kepada ahli warisnya. Tapi fa'in ajas ta'an zalika, tapi ketika kita tidak bisa mengembalikan karena hal lain, misal li ghaibatir rajul, karena orangnya tidak ada, au mati, au mauti, atau matinya rajul, orangnya sudah tidak ada sebab kita ketemu di jalan, misal kita salah terhadap seseorang di jalan sehingga nggak tahu orang mana dia, atau kita tahu tapi orangnya sudah meninggal dan ahli warisnya tidak ada, atau kita tidak tahu ahli warisnya siapa, sementara wa amkana atas satub anhu, sementara kita bisa menyedekahkan, misal kita hutangnya 1.000, kita punya 1.000, kita bisa mensedekahkan uang 1.000 ini, faf'al, maka lakukan dengan niat ini saya sedekah bagi orang yang hartanya saya zalimi 1.000. Dan tetap nanti kok andai kata ada ahli warisnya, tetap walaupun kita sudah sedekah, kita ngomong ke ahli warisnya baik-baik, kalau tetap menuntut, tetap kita kasih. Tapi kalau itu pun tidak bisa, wa ilam yumkin, fa'alaika bitaksiri hasanatik. Jalan terakhirnya adalah, ayo kita perbanyak kebagusan-kebagusan kita. Kita perbanyak amal bagus kita. Warruju ilallah, dan kembali kepada Allah, bitadarru'i wal ibtihal, dengan sangat-sangat memohon kepada Allah, sangat-sangat memohon kepada Allah secara zahir batin, ayurdiyahu, semoga Allah nanti meridhokan orang tersebut yang hartanya kita zalimi, angka yaumal qiyamah, dari kita di hari kiamat. Itu pemirsa, apabila kesalahan kita terhadap orang lain berupa harta, itu sedikit cara penyelesaiannya demikian. Yang kedua, wa amma makana fin nafsi, apabila kita punya kesalahan terhadap orang lain dalam fisiknya, fatumakin huminal kisos, maka kita mempersilahkan orang untuk membalas kita. Kita pernah memukul, silakan saya pukul balas. Kita pernah ngampleng kalau bahasa Jawa, silakan saya dikampleng. Au aliyah, atau ahli warisnya, kalau memang orangnya sudah tidak ada. Hatta yaktassa minka, sehingga mereka betul-betul sudah membalas saya. Itu langkah pertama. Au yaj'alaka fi hal, atau kita minta kehalalannya. Tolong, dulu saya pernah mukul engkau, tolong sampean yang ridho, yang ikhlas, tolong maafnya. Itu kalau bisa. Kalau memang semua tidak bisa, fa'in ajasta, kalau memang semua sudah tidak bisa, farruju ilallah wal ibtihal ilaih, maka kita kembali kepada Allah dan betul-betul memohon kepada Allah, ayuridehu angka yaumal qiyamah, mudah-mudahan orang yang pernah saya salahi, dolimi fisiknya, dia mau ridho terhadap saya karena atas perintah atau izin dari Allah. Wa amma fil irdi, yang ketiga kesalahan di dalam harga diri. Fa inih tabtahu, andai kata kita pernah menggunjing seseorang atau ghibah, kalau bahasa Jawa nggelendengi, au bahat tahu, atau kita pernah menuduhnya, au syatam tahu, atau kita pernah
mengeluarkan kata-kata kotor terhadapnya. Kalau memang begitu kesalahan kita, fahakkuka antukadziba nafsak baina yaday man fa'alta dzalik. Maka kita wajib mengatakan bahwa saya dulu berkata begitu. Itu bohong semua di hadapan orang-orang yang dulu pernah kita mengatakan dia di hadapannya. Aku mjen, saya dulu pernah mengatakan dia begini-begini, bohong. Dia mandak. Nah, itu langkah pertama. Indah. Wa anta astahilla min sahibi. Langkah kedua, di samping kita mengatakan bohong dulu kata-kata saya, juga kita harus meminta halal terhadap orang tersebut. Begitu in amkanaka kalau kita bisa. Kalau kita minta halal malah berantakan, malah kacau, masalah tambah panjang, hadza ilam takhsya ziyadata ghaid. Kita meminta halal terhadap orang yang pernah kita gunjing, atau terhadap orang yang pernah kita tuduh, atau terhadap orang yang pernah kita kata-katai dengan kata-kata kasar. Kalau kita minta halal terus terang akan tambah menjadikan dia marah. Au haji fitnatin fi dhari dzalika, atau justru akan menambah fitnah kalau kita mengatakan sejujurnya. Au tajdidihi, atau fitnah akan timbul, fitnah yang baru lagi. Nah, tapi kalau takut begitu jangan. Jangan. Nah, maka fa in khasyita dzalika, kalau kita takut demikian, tetap farruju ilallah subhanahu wa ta'ala, tetap kita kembali kepada Allah, liyurdiya angka, supaya Allah ta'ala meridhokan dia terhadap kesalahan kita yang pernah kita lakukan terhadapnya tentang harga diri. Dan harus kita tambah wa yaj'ala lahu khairan katsiran, kita memperbanyak kebagusan yang dihadiahkan kepada dia. Misal kita sedekah, ya Allah 1.000 misal atau 10.000 saya sedekah ini, ya Allah pahalanya untuk orang yang dulu pernah saya gunjing, orang yang pernah saya kata-katai kasar, orang yang pernah saya tuduh, pahalanya untuk dia ya Allah. Fi muqabalatihi wal istighfar al katsir li sahibi, dan memintakan maaf yang banyak terhadap orang yang pernah kita gunjing, terhadap orang yang pernah kita tuduh, atau terhadap orang yang pernah kita kata-katai dengan kata-kata kasar. Yang keempat, wa amal hurmah, adapun kehormatan bian khuntahu, seperti kita pernah menciderai, menyalahi fi'alihi wa awaladihi au nahwi, terhadap istrinya misal atau anaknya. Kita pernah melakukan kesalahan terhadap istri orang misal, istri orang kita ganggu dan lain sebagainya. Kalau memang demikian, fala wajha lil istihlal wal idhar, itu tidak ada cara untuk meminta halal. Sebab apa? Kalau kita ngomong terus terang, dulu saya pernah selingkuh dengan istri kau misal. Nah, sebab li'annahu yuwalidu fitnah wa ghaidhan. Kalau kita terus terang, justru akan menimbulkan fitnah dan kebencian yang begitu mendalam. Coba siapa yang nggak kuat dulu, orang terus terang, dulu saya pernah selingkuh dengan istri kau, ya mohon halalnya. Coba siapa yang kuat misal. Tapi andai kata bisa, silahkan. Lah terus caranya bagaimana? Kalau tambah fitnah dan ghaid, bal tatadarru ilallah subhanahu wa ta'ala. Balik tetap kita kembali kepada Allah, memohon sangat kepada Allah, liyurdiyahu angka, supaya dia nanti di akhirat meridhokan kepada kita, wa yaj'ala lahu khairan katsiran fi muqabalati, dan sama seperti tadi, kita bikin kebagusan-kebagusan yang banyak, kita transfer, kita berikan pahalanya untuk dia. Begitu caranya. Tapi kalau memang kita terus terang minta halal, insya Allah nggak akan timbul kebencian, timbul fitnah. Ayo minta halal. Terus terang saja, ndak apa-apa. Tapi kalau tetap tidak bisa dan akan menimbulkan fitnah dan lain sebagainya, lebih baik kita memohon kepada Allah dan melakukan sesuatu kebaikan yang banyak kita berikan kepada
orang yang pernah kita salahi, tentang kehormatannya, gimana kita dulu pernah khianat terhadap istrinya, anaknya, dan lain sebagainya. Yang kelima, wa amma fiddin, kesalahan kita terhadap orang lain di dalam masalah agama. Contohnya apa? Bi angkafartahu, kita mengatakan dia kafir, au bada'tahu, atau kita mengatakan dia berbuat bid'ah, au dalaltahu, atau kita pernah mengatakan dia sesat, fahuwa as'abul umur, itulah perkara yang paling sulit di dalam cara penyelesaian kesalahan-kesalahan kita terhadap sesama manusia. Kalau memang jenis yang kelima, fatah taju ila takdibi nafsik, maka kita butuh untuk mengatakan diri saya bohong dulu, mengatakan dia kafir. Saya bohong dulu ketika mengatakan dia bid'ah. Saya bohong dulu ketika mengatakan dia sesat. Baina yaday mangkul talau dzalika, di depan orang-orang yang mana dulu kita pernah mengatakan di depannya. Makanya sangat sulit, kita harus hati-hati dalam bergaul dengan sesama manusia, dalam bersama-sama hidup di dunia. Usahakan semaksimal mungkin kita berusaha sehingga kita bisa sedikit meminimalisir kesalahan kita terhadap sesama manusia. Andai kata kita punya salah, apakah salah yang golongan nomor 1, nomor 2, 3, 4, atau 5, itu cara penyelesaian. Ditambah wa antastahila min sahibik in amkanaka, kita minta halal terhadap orang yang dulu pernah kita katakan kufur, bid'ah, atau sesat. Itu kalau bisa. Kalau tidak bisa, tetap wa illa fal ibtihal ilallah ta'ala bijiddin wa tanadum ala dzalika liyurdi angka. Kita tetap kembali kepada Allah, sangat memohon kepada Allah. Kita merasa menyesal bahwa kita pernah mengatakan orang lain kufur, orang lain bid'ah, orang lain sesat, supaya besok di hari kiamat Allah Ta'ala menjadikan orang tersebut mau ridho terhadap kita. Secara garis besar, wa jumlatul amri fama amkana kafirdul khusum amilta. Kesalahan apapun yang bisa kita selesaikan, selesaikan. Wa malam yumkinka, dan kesalahan apa kita terhadap manusia yang kita tidak mungkin atau tidak bisa menyelesaikan, roja'ta ilallah, maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bitadarru wal ibtihal, dengan cara kita betul-betul memohon kepada Allah taala, wat tasadduq, dan dengan cara bersedekah, liyurdi angka fayakunu dzalika fi masyil ta'ala yaumal qiyamah. Dengan cara bersedekah, mudah-mudahan Allah nanti memberikan ridho terhadap orang tersebut kepada kita, sehingga kita terbebas dari kesalahan terhadap orang tersebut walaupun sudah di hari kiamat. Sebab semua adalah kehendak Allah. Itulah pemirsa, sangat sedikit, sangat ringkas cara penyelesaian kita terhadap sesama manusia. Dengan demikian masalah tobat, masalah caranya tobat, bagaimana kita mau tobat, cara penyelesaian dosa kita kepada Allah, kesalahan kita kepada manusia, semua terselesaikan. Kalau misal kita kesalahan terhadap harta sudah lupa, berapa dulu? Kita harus cari nominal terbesar yang kira-kira kesalahan kita di bawah nominal tersebut. Misal, saya lupa kesalahan saya, apakah 90 ataukah 80? Ambil 100. Ambil 100. Sebab kalau 100 sudah yakin. Nah, itu. Jadi, mau kita kembalikan atau kita sedekahkan kalau kita fakir, atau minta halal. Tolong halalkan hartamu yang di saya 100 misal. Demikian pemirsa, insya Allah bila masih dikehendaki kita nanti bertemu lagi dalam channel ini, insya Allah Allah Ta'ala masih
berkehendak kita bertemu lagi, insya Allah kita akan membahas masalah-masalah apa yang biasa kita hadapi. Misal, insya Allah pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, tunjukkanlah jalan tobat kepadaku ya Allah, dan berilah kekuatan serta ilmu serta petunjuk sehingga saya bisa melakukan tobat terhadap engkau ya Allah, dan berilah saya cara untuk menyelesaikan dosa-dosaku kepadamu dan kesalahan-kesalahanku terhadap sesama manusia, sehingga saya bisa menyelesaikan kesalahan-kesalahan tersebut selagi saya masih berada di dunia ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.